Kali ini kita membahas gaya magnetik pada muatan bergerak setelah sebelumnya kita telah membahas gaya magnetik pada kawat berarus. Jadi ini lanjutan tentang gaya Lorentz. Bagaimana gaya magnetik muncul pada muatan bergerak? Jadi pada muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen akan mengalami gaya magnetik. Kita lihat contohnya, misalnya ini ada tanda silang. Tanda silang ini menunjukkan medan magnet yang mengarah masuk bidang kertas. Ada muatan positif atau muatan proton yang mengarah ke kanan. Terlihat gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya mengarah ke atas. Nah, mengarahnya ke atas ini ditentukan dengan arah gaya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan itu untuk muatan positif atau proton. Dari gambar terlihat ibu jari itu menunjukkan arah V, arah gerakannya. 4 jari kita menunjukkan arah kuat medan magnetnya B. Telapak tangan itu menunjukkan arah gayanya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada gambar, V-nya mengarah ke kanan, 4 jari kita masuk bidang kertas, ditandai dengan tanda silang, terlihat arah gayanya mengarah ke atas. Jadi kalau kita gambarkan secara keseluruhan untuk muatan positif dengan menggunakan aturan tangan kanan, jika arah kecepatannya dan arah medannya tegak lurus, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran dan lingkarannya akan berlawanan jarum jam. Bagaimana gaya magnetik pada muatan negatif atau elektron yang sedang bergerak? Jadi arah gaya magnet dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan untuk muatan negatif dengan cara membalik arah V atau arah ibu jarinya, atau bisa menggunakan tangan kiri. Jadi pada muatan negatif atau elektron, kebalikan dengan pada muatan proton. Kalau kita gambarkan pada bidang magnet yang mengarah masuk bidang kertas, ditandai dengan tanda silang, terlihat kalau kita menggunakan tangan kanan untuk posisi elektronnya berada di bawah ini, maka arah V-nya kalau menggunakan aturan tangan kanan, V-nya kita balik. Yang tadinya tangan kanan mengarah ke kanan, maka kita arahkan ke kiri, sehingga F-nya akan mengarah ke atas. Di posisi ini, muatan negatifnya, arah V-nya akan mengarah ke atas, sedangkan gaya Lorentz-nya akan mengarah ke dalam. Nah, jadi lintasan pada elektron untuk medan magnet yang masuk bidang kertas akan bergerak searah jarum jam. Bisa kita simpulkan untuk arah medan magnetnya masuk bidang kertas, kalau dia muatannya positif maka akan bergerak berlawanan jarum jam seperti pada slide sebelumnya. Kalau muatan negatif pada gambar ini, maka lintasannya akan searah jarum jam. Lihat tanda panahnya. Ini kalau medan magnetnya masuk bidang kertas. Bagaimana medan magnetnya kalau keluar bidang kertas atau ditandai dengan tanda dot? Jadi kebalikan dari masuk bidang kertas, kalau muatannya negatif akan bergerak berlawanan jarum jam, kebalikan dari sebelumnya. Sedangkan muatan positif, arah protonnya akan bergerak searah jarum jam. Jadi ini contoh-contoh gaya magnetik yang muncul pada muatan positif dan muatan negatif yang sedang bergerak. Sekarang, seberapa besar gaya magnetik pada muatan bergerak itu ditentukan dengan medan magnetnya, muatan yang bergeraknya, dan kecepatan partikelnya. Dirumuskan dengan F sama dengan Q V B. Persamaan ini menunjukkan bahwa gaya magnetik adalah besaran vektor. Bagaimana untuk muatan yang bergerak membentuk sudut theta terhadap medan magnet B? Dirumuskan F sama dengan Q V B sin theta. Ini contohnya medan magnetnya B mengarah ke kanan, sedangkan muatannya baik positif ataupun negatif mengarah ke atas dengan sudut tertentu, dengan sudut theta. Jadi dapat kita rumuskan F sama dengan Q V B sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, V adalah kecepatan partikel, satuannya meter per sekon,
B adalah besar induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat, atau satuan lainnya Tesla, dengan theta adalah sudut antara V-nya dengan B-nya, sudut antara arah gerakannya dengan medan magnetnya. Karena partikel bermuatan bergerak, maka memiliki lintasannya. Ada 3 lintasan. Yang pertama lintasan lurus, jadi muatannya bergerak searah dengan arah medan magnetnya. Karena searah atau sudutnya 0, maka gaya magnetnya bernilai 0 ketika partikel bermuatan bergerak sejajar dengan arah medan magnet. Yang kedua lintasan melingkar. Sudah kita gambarkan yang tadi, bahwa partikel yang bergerak melingkar ketika arah kecepatannya tegak lurus dengan arah medan magnet akan memunculkan gaya magnetnya yang mengarah ke pusat lingkaran. Gaya magnetnya inilah bertindak sebagai gaya sentripetal. Jadi dirumuskan Fs sama dengan mv kuadrat per r sebagai rumus gaya sentripetal, dengan gaya sentripetalnya ini sebagai gaya magnet Q VB sin 90 karena tegak lurus, maka bisa kita tuliskan Q VB sama dengan mv kuadrat per r. Jadi kalau ingin mencari jari-jari lintasan partikel, dirumuskan R sama dengan mv per b Q. Lintasan berikutnya adalah lintasan heliks. Pada lintasan heliks atau spiral terjadi ketika muatan bergerak dalam medan magnet dengan V dan B membentuk sudut theta dengan sudutnya kurang lebih dari 90 atau rentangnya 90 sampai 180 derajat. Maka lintasan partikelnya akan berbentuk spiral atau heliks. Kita lihat contoh-contoh soal gaya magnetik. Soal yang pertama, sebuah partikel bermuatan listrik positif bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah selatan di dalam medan magnet homogen ke arah timur. Arah gaya magnetnya pada muatan adalah, kita gambarkan dulu arah mata anginnya. Karena bermuatan positif, kita menggunakan tangan kanan. Karena kecepatannya bergerak ke selatan, maka arahkan jempol kita atau ibu jari kita itu mengarah ke selatan. Ini ya, arah mata angin utara selatan. Nah, jempol kita mengarah ke selatan. Kemudian medan magnetnya homogen ke arah timur. Ini barat, ini timur. Berarti 4 jari kita menuju ke timur. Sekarang yang ditanya arah gaya lorennya. Arah gaya loren atau gaya magnet ditunjukkan dengan telapak tangan. Kemana telapak tangan kita? Nah, jadi telapak tangan kita mengarah ke atas. Perlu diingat, kalau kita menggunakan tangan kanan untuk arah mata angin, posisi tangan kita dalam posisi mendatar. Jadi ini karena di gambar ini terlihat utaranya di atas dan di bawahnya selatan, karena ini posisi tegak. Sedangkan kalau kompasnya itu arahnya arah mendatar. Jadi tangan kita posisinya mendatar. Sehingga bisa kita dapatkan arah gaya lorennya atau telapak tangan kita itu menuju ke atas. Kita lihat contoh soal yang kedua, lanjutan dari sebelumnya. Sebuah muatan listrik negatif bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah barat di dalam medan magnet homogen mengarah ke selatan. Yang ditanya arah gaya magnetnya pada muatan negatif tersebut. Kita gunakan arah mata angin. Karena ini muatan negatif, kita boleh menggunakan tangan kanan dengan catatan ibu jari kita atau jempol kita yang mengarah ke barat, nanti posisinya dibalik. Kemudian medan magnetnya mengarah ke selatan. Tampak kalau kita menggunakan tangan kanan, arah gaya magnetnya mengarah ke atas kalau menggunakan tangan kanan. Karena ini muatan negatif, jadi arah gayanya kita balik. Sama dengan tadi arah jempol kita balik. Maka arah gaya lorennya mengarah ke bawah. Untuk lebih mudahnya, kita coba menggunakan tangan kiri. Jadi jempolnya mengarah ke barat, 4 jarinya mengarah ke selatan. Tentunya kalau kita dengan tangan yang posisi mendatar, arah telapak tangan kita itu mengarah ke bawah. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah muatan listrik plus 5 kolom bergerak dengan kecepatan V-nya 20 meter per sekon pada arah sumbu X positif. Terdapat medan magnetnya B bernilai 40 Weber per meter kuadrat
dalam arah Z positif seperti pada gambar di bawah. Yang ditanya besar dan arah gaya magnetnya. Kita lihat dari soal diketahui Q-nya 5 Coulomb, B-nya 40 Tesla atau Weber per meter kuadrat, kemudian kecepatannya V-nya 20 meter per sekon. Yang ditanya F dan arahnya. Sekarang kita lihat arah 3 dimensinya. Dimisalkan muatannya bergerak pada arah sumbu X positif, jadi V-nya mengarah X positif, kemudian B-nya medan magnetnya mengarah Z positif. Nah, digambarkan ke arah ke atas. Nah, kemanakah arah gaya lainnya? Gunakan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena ini muatan positif, jadi kita menggunakan tangan kanan. Nah, karena ini posisinya tegak, ibu jari kita atau jempolnya mengarah ke kanan, B-nya 4 jari kita itu mengarah ke atas. Ini 3 dimensi. Terlihat telapak tangan kita mengarah kemana? Telapak tangan kita itu menuju ke mata kita, artinya keluar bidang kertas atau menuju sumbu Y positif. Jadi gaya magnetnya F-nya mengarah ke sumbu Y positif atau keluar bidang kertas. Sekarang kita lihat besar F-nya, besar gaya magnetnya, dirumuskan QVB. Q-nya 5 Coulomb, kecepatannya V-nya 20, B-nya 40, kita kalikan dapatlah nilainya 4000 Newton. Jadi besar F sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Kita lihat contoh soal yang keempat. Sebuah muatan Q bergerak sejajar dengan kawat berarus listrik seperti pada gambar berikut. Digambarkan kuat arus 10 ampere, muatannya V-nya mengarah ke kanan. Jika besar muatannya Q-nya 0,04 Coulomb, kecepatan gerakannya 5 meter per sekon, gaya yang dialami muatan Q adalah, jadi dari soal diketahui Q-nya 0,04 Coulomb, arusnya 10 ampere, V-nya 5 meter per sekon. Yang ditanya F-nya dan arahnya. Kita jawab, untuk menentukan arah F-nya, gayanya, dirumuskan F sama dengan QVB. Dari yang diketahui ini, yang ada hanyalah V-nya dan Q-nya, sedangkan B-nya belum diketahui. Maka kita cari B-nya dulu atau medan magnetnya dulu. Masih ingat rumus kuat medan magnetik pada kawat lurus yang panjang? Maka dirumuskan B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. A ini yang mana? A adalah jarak dari kawat ke titik muatan Q. Jadi A nya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan nilainya. Mu 0 nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 10 ampere, 2 pi A. A nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. V-nya kita coret, ceret. Maka kalau kita kalikan 4 kali 10, 40, 2 dikali 5, 10. Berarti 40 dibagi 10, 4. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, hasilnya 10 pangkat min 5. Hasilnya B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sudah dapatkan nilai B, maka kita bisa masukkan ke persamaan gaya magnetnya QVB. Q-nya 0,04, V-nya 5 meter per sekon, B-nya yang sudah kita dapatkan tadi nilainya 4 kali 10 pangkat min 5. Hasil perkaliannya 8 kali 10 pangkat min 6 Newton. Ini nilai besar gaya magnetnya. Bagaimana arahnya? Untuk mencari arah gaya magnetnya, kita tentukan dulu arah medan magnetnya. Kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, arusnya mengarah ke kanan. Di titik bawah ini, maka medan magnetnya mengarah masuk bidang kertas. Ditandai dengan tanda cross. Lihat tanda panahnya mengarah masuk bidang kertas. Sedangkan di titik ini, maka ini tandanya dot, keluar bidang kertas. Jadi B-nya masuk bidang kertas. Sekarang tangan kita dibuka lebar. B-nya 4 jari kita masuk bidang kertas atau masuk ke dalam atau menjauhi mata kita. V-nya kecepatan muatannya tadi mengarah ke kanan. Terlihat telapak tangan kita mengarah kemana?
telapak tangan kita mengarah ke atas. Jadi arah gaya magnetnya itu mengarah ke atas atau mendekati kawat berarus. Soal yang kelima, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3,2 kali 10⁻⁶ meter per sekon melintasi medan magnetnya yang bernilai 10⁻⁴ Weber per meter kuadrat secara tegak lurus. Hitunglah jari-jari lintasan elektron. Jadi tegak lurus ini menunjukkan bahwa lintasannya berupa lingkaran. Dari soal kita ketahui V-nya 3,2 kali 10⁻⁴ meter per sekon, B-nya 10⁻⁴ Tesla, Q-nya karena dia muatan elektron, berarti muatan elektron tetapannya 1,6 kali 10⁻⁻⁹ Coulomb. Dengan massa elektronnya, tetapan massa elektron nilainya 9,1 kali 10⁻⁻31 kg. Yang ditanya jari-jari lintasan elektron. Kita jawab, dari pemaparan yang tadi dirumuskan R atau jari-jari lintasan sama dengan M kali V per QB. Karena yang diketahuinya sudah lengkap semuanya, kita masukkan M-nya 9,1 kali 10⁻⁻31, V-nya 3,2 kali 10⁻⁶, Q-nya 1,6 kali 10⁻⁻19, B-nya medan magnetnya 10⁻⁴ Tesla. Hasil perkaliannya R sama dengan 1,82 kali 10⁻⁻13 meter. Itulah jari-jari lintasan elektron sebesar 1,82 kali 10⁻⁻13 meter. Soal yang keenam, energi kinetik proton yang memasuki medan magnetnya 0,2 Tesla adalah 5 mega elektron volt dengan arah tegak lurus medan magnet. Jari-jari lintasan proton dalam medan magnet adalah, jadi dari soal diketahuinya B-nya medan magnetnya 0,2 Tesla, 5 mega elektron volt itu nilai energi kinetiknya, EK-nya. Karena meganya ini kelipatan dari 10⁻⁶, kita tuliskan 5 kali 10⁻⁶ EV. EV adalah elektron volt. Elektron itu sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb. Jadi kalau kita jadikan joule, 5 kali 10⁻⁶ kita kalikan 1,6 kali 10⁻⁻19 joule. Q sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻19 muatan elektronnya, dan M-nya adalah 1,67 kali 10⁻⁻27 kg. Yang ditanyakan adalah nilai R-nya, jari-jari lintasan proton. Kita jawab, diketahui energi kinetik dirumuskan setengah mv kuadrat. V-nya sama dengan akar 2EK per M. Sekarang kecepatannya ini kita substitusi dengan persamaan jari-jari lintasan tadi yang dirumuskan R sama dengan mv per QB. Jadi kecepatan V-nya ini dalam persamaan ini kita masukkan V-nya sama dengan akar 2EK per M. M-nya ini ada 2, maka kita sederhanakan ini jadi M kuadrat per M. Jadilah persamaannya R sama dengan akar 2EK M per QB. Tinggal kita masukkan saja nilainya 2, energi kinetiknya tadi 5 kali 10⁻⁶ kali 1,6 kali 10⁻⁻19 joule. Masanya, massa protonnya 1,67 kali 10⁻⁻27 kg. Q-nya 1,6 kali 10⁻⁻19, B-nya medan magnetnya itu 0,2. Hasil perkaliannya menghasilkan 1,6 meter. Itulah jari-jari lintasan proton tersebut. Contoh soal yang terakhir, nomor 7. Sebuah partikel bermuatan 0,5 mikrocoulomb berada dalam medan magnet homogen, B-nya 10⁻⁻2 Weber per meter kuadrat. Jika kecepatan partikelnya tegak lurus medan magnet dan lintasannya berupa lingkaran dengan jari-jari 80 cm, tentukanlah besar momentum partikel. Jadi dari soal diketahuinya 0,5 mikrocoulomb itu nilai Q-nya atau 5 kali 10⁻⁷ Coulomb, B-nya kuat medan magnetnya 10⁻², satuannya Tesla boleh, atau Weber per meter kuadrat juga boleh. Jari-jarinya 80 cm, kita rubah ke dalam meter, jadi 0,8 meter.
Yang ditanya momentumnya atau dilambangkan dengan P-nya. Kita jawab, kita ketahui rumus R sama dengan mv per Q/B. Momentum itu dirumuskan dengan M kali V. Jadi M kali V ini kita ganti dengan momentum P. Jadi R sama dengan P per Q/B. Dengan P sama dengan R kali Q kali B. Kita masukkan nilainya, R-nya 0,8 meter, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 7 Coulomb, B-nya 10 pangkat min 2 Tesla. Hasil kalinya momentum sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 kg meter per sekon. Nah, itulah nilai momentum dari partikel tersebut.